لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Sahih Muslim, tulisan Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Kitab yang memuat hadis-hadis yang sahih yang disepakati oleh umat Islam tentang kesahihannya setelah sahih Imam Bukhari. Alhamdulillah, kita sudah sampai atau telah kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW dalam kitab ini. Terakhir kita telah selesaikan bab ad-du'a ila syahadataini wa syara'il Islam, seruan atau mengajak manusia kepada dua kalimat syahadat dan kepada syariat-syariat Islam lainnya. Sekarang kita akan melangkah ke bab berikutnya, masih dalam Kitabul Iman, yaitu babul amri bi qitalin nas. Babul amri bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Itu ayatnya untuk peserta anak-anak, jangan minum dulu. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah, ada beberapa keluhan ya dari ikhwan-ikhwan kita tentang anak-anak kita yang kayaknya kurang dididik adab yang baik. Dan ini memang kenyataan seperti itu. Terpengaruh dengan lingkungan sekitar atau terpengaruh dengan apa yang mereka dapatkan dari teman-teman, utamanya dalam masalah rebutan makanan, atau dalam masalah ucapan-ucapan yang kasar dan kotor, atau dalam masalah akhlak yang lainnya. Ya, ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya, untuk mendidik mereka. Karena bagaimanapun orang-orang awam tentu akan menganggap orang yang telah paham sunnah itu adalah orang yang paling memberikan perhatian kepada pendidikan anaknya. Sampai pun kalau anak kita sudah kita bawa ke pondok pesantren misalnya, sudah kita masukkan di tempat-tempat tahfidz atau di TPA, tetap kita harus perhatikan, ya. Atau kita berikan pesan khusus kepada gurunya untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik agar kelihatan dalam keseharian mereka mencerminkan akhlak tersebut untuk memudahkan orang-orang awam di sekitar kita tertarik mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kenyataan yang terjadi yang sangat perlu untuk diperhatikan. Ya, jadi
seperti kita ketahui, anak-anak kita kalau berkelahi itu luar biasa, ya. Kemudian kalau saling mengucapkan kata-kata yang kasar, ya. Kemudian ketika ada makanan, misalnya ada pembagian makanan, itu orang yang membawa makanan di sini, dia mewakafkan makanan tersebut untuk orang tertentu. Ketika diberikan kepada yang selain, itu tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Contohnya misalnya bulan puasa, ada orang yang menyumbang makanan untuk berbuka puasa. Tentu maksudnya adalah untuk orang yang berpuasa, iya kan? Kalau seandainya diberitahu kepada dia, sumbang makanan nanti akan dimakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa, anak-anak, pasti dia tidak mau membawa sumbangan tersebut. Jadi itu perlu disampaikan supaya orang tuanya tidak ikut berdosa menanggung hal tersebut. Paling tidak diingatkan. Paling tidak diingatkan karena ini sudah sampai pada tingkatan mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang tentu akan berakibat buruk pada pendidikannya. Nah, kita melangkah kepada bab selanjutnya dari Kitabul Iman dalam Sahih Muslim ini, Babul Amri bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa yu'minu bi jami'i ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anna man fa'ala dhalika asama nafsahu wa ma lahu illa bihaqqiha wa wukilat sariratuhu ila Allah ta'ala wa qitali man mana'a az-zakata aw ghayrahuma min huquqil Islam wa ihtimamil imani bi sya'airil Islam. Bab yang sangat banyak, ya. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat dan beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man fa'ala dzalik, dan barang siapa yang melakukan itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat, membayar zakat, mengimani semua yang dibawa oleh Nabi SAW, orang yang melakukan itu berarti dia telah menjaga dirinya dan hartanya, kecuali kalau dia melanggar haknya. Kecuali kalau dia melanggar haknya. Wa wukila sariratuhu ila Allah ta'ala, adapun rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat dan yang selainnya atau yang selainnya dari hak-hak Islam, serta perhatian seorang imam terhadap penegakan syiar-syiar Islam. Ini adalah bab yang tentu berhubungan erat dengan iman, berhubungan dengan perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kita akan baca hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Qala Imam Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'd an Uqayl an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah ibn Abdullah ibn
عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقتال فعرفت أنه الحق. Nah, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Qutaibah Ibnu Sa'id Ibnu Jamil Ibnu Tarif Al-Baghlani, rawi yang sangat kuat dan terpercaya. Ya, Abu Roja, guru dari pemilik kitab yang 6. Dia mengatakan hadatsana Laits ibnu Sa'ad al-Misri. Imam Laits ibnu Sa'ad Ibnu Abdurrahman al-Fahmi al-Misri ini seorang ulama yang besar yang terkenal dan juga merupakan teman dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seorang perawi yang sangat terpercaya dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Uqail ibnu Khalid ibnu Aqil Al-Misri, juga dari Mesir. Ya. Ini juga perawi yang sangat kuat dan terpercaya. Disebut-sebut sebagai athbatun nas fi hadits Zuhri, ya. Orang yang paling kuat dalam meriwayatkan hadisnya Imam Az-Zuhri. Dan dalam hal ini gurunya adalah Imam Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Shihab Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in yang kita ketahui bersama. Beliau adalah seorang ahli hadis yang diperintahkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Abdul Aziz melihat telah banyak sahabat yang meninggal dunia, khawatir nanti penghafal sunnah akan semakin berkurang. Makanya beliau memerintahkan Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis Rasulullah SAW, ditulis supaya tidak hilang. Ini salah satu keutamaan yang dilakukan oleh khalifah yang mulia ini dan juga imam besar Az-Zuhri, imam ahli hadis yang disepakati keagungan dan kemuliaannya, kekuatan hafalannya terhadap hadis Rasulullah SAW. Beliau juga yang disebut-sebut dalam biografinya, kalau dia telah menghafal sesuatu maka tidak akan pernah dilupakannya. Nah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah Imam Az-Zuhri. Qala, dia mengatakan akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, tabi'in yang sangat thiqah dan terpercaya, disebut-sebut sebagai salah satu dari
fuqaha'il Madinah as-sab'ah, ahli fikih Madinah yang 7 di zamannya tabi'in. Mereka semua adalah tabi'in senior. Ya, di antaranya mereka adalah Sa'id ibn Musayyab, Sulaiman ibn Yasar, Kharijah, dan yang lainnya. Rahimahumullah ta'ala, di antaranya adalah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, beliau berkata, jadi Imam Muslim, antum perhatikan ketika dia membawakan hadis yang pertama, itu semua rawinya imam besar. Semua rawinya tidak ada pembahasan padanya dalam masalah kekuatan, kecermatan hafalan, dalam masalah paling teliti dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, hadis yang merupakan pokok asal dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang paling kuat, yang paling tinggi kedudukan rawi-rawinya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat oleh para sahabat berdasarkan ijma' kesepakatan mereka sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau. Wa kafara man kafara minal Arab. Ketika itu banyak orang-orang yang kufur murtad dari kalangan orang Arab, yakni kabilah-kabilah Arab. Ada yang murtadnya memang ya karena Islam belum kuat dalam diri mereka, akhirnya mereka menolak semua syariat Islam. Ada juga yang kufur karena mengikuti nabi-nabi palsu di zaman tersebut, seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab dari Yamamah. Juga siapa? Al-Aswad al-Ansi dari Yaman. Kufurnya mereka karena ini. Termasuk di antara mereka adalah yang menolak zakat. Yang menolak zakat yang dulu mereka tunaikan di zaman Rasulullah SAW. Ini maksudnya Abu Hurairah, wa kafara man kafara minal Arab, dan kufurlah sebagian dari kabilah-kabilah Arab. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini memerangi mereka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, "Kaifa tuqatilun nas?" Bagaimana kamu akan memerangi manusia, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia." Ini ketika imam memerintahkan berjihad di jalan Allah ketika kondisi kaum muslimin kuat. Diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka masuk dalam Islam, untuk ditinggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan perintah imam kaum muslimin, bukan dengan peperangan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah terjaga dariku harta dan jiwanya. yakni tidak boleh diperangi, hartanya tidak boleh dirampas, jiwanya atau darahnya tidak boleh ditumpahkan. Orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Nanti dalam riwayat lain disebutkan tambahan, yakni sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menunaikan sholat, membayar zakat. Nah, yang disebutkan sesuai dengan syariat yang telah turun pada waktu itu. Illa bihaqqihi, kecuali kalau dia melanggar hak Islam, hak dari kalimat tauhid tersebut. Wa hisabuhu, dan perhitungannya,
ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menghukumi niatnya adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini dalil yang dibawakan oleh Umar ibn Khattab. Antum perhatikan para sahabat itu terbiasa saling menegur menasihati dengan dalil, dengan menukil hadis Rasulullah SAW, dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini merupakan sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk bagi manusia. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memahami lebih dalam dibandingkan dengan Umar ibn Khattab dalam peristiwa ini. Dan batas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebut oleh para sahabat sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah di kalangan mereka. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu taala anhu a'lamana bihi. Ini ucapan dari sahabat yang mulia, siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang kita baca di keterangan Ibnu Qayyim, hadis Bukhari Muslim di dalam kitab Ighathatul Lahfan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling paham tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan iman beliau itu bergandengan dengan ilmu, bergandengan dengan pemahaman agama yang kuat. Abu Bakar menjawab istidlal ini, menjawab dalil ini dengan justru menyebutkan pemahaman yang benar. Wallahi, demi Allah, sungguh-sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, yakni termasuk hak Islam yang diperangi orang yang enggan untuk menunaikannya, tentu dengan perintah imam kaum muslimin. Wallahi, demi Allah, kalau mereka tidak mau menunaikan kepadaku iqal, tali untuk mengikat unta, yakni sebagai mubalaghah, untuk menunjukkan kalau mereka menolak menyerahkan ini karena menolak zakat, ya, yang dulunya mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena mereka tidak menunaikan hal ini. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ada pengecualiannya, illa bihaqihi, kecuali kalau mereka melanggar hak Islam, haknya kalimat syahadat tersebut diperangi, dan zakat termasuk haknya. Karena ini merupakan bagian yang besar dari rukun Islam. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar pun kemudian menyadari. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla. Ya, aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka. Maka aku pun mengetahui ini merupakan kebenaran. Inilah yang benar. yakni dia rujuk dari pendapatnya yang pertama untuk kemudian mendukung apa yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena Umar mengetahui ya sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang keras dalam berpegang teguh dengan kebenaran, yang beliau adalah orang yang memahami, yang paling memahami sunnah Rasulullah SAW di kalangan para sahabat yang lainnya, dan sangat kuat berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW. Di antara kisah yang kita pernah juga terangkan di kajian-kajian yang lalu adalah ketika setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Waktu itu pasukan perang yang dipimpin oleh siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang di antara anggotanya ada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat senior, yang kehadiran mereka di Madinah sangat dibutuhkan karena sedang kacau, sedang banyak yang ingin memberontak atau murtad meninggalkan Islam. Nah, pasukan ini telah dibentuk oleh Nabi SAW, siap berangkat, ternyata Nabi SAW meninggal dunia. Karena pasukan ini telah dibentuk oleh Rasulullah SAW,
Maka yang pertama kali Abu Bakar lakukan setelah menjadi khalifah adalah segera menjalankan, mengutus mereka sesuai dengan tujuan yang dituju oleh Rasulullah SAW sewaktu beliau hidup, masih hidup. Tentu orang bertanya-tanya dalam kondisi genting, kenapa beliau tetap mengutus pasukan ini? Maka ternyata orang yang beriman, pertimbangan imannya lebih kuat daripada pertimbangan logika. Ya, pertimbangan logika yang padahal bertentangan dengan logika kebanyakannya. Kenapa? Logika itu yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, maka mesti masuk logika, itulah yang terbaik. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengucapkan ucapan yang terkenal, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa wa 'amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Itu hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh Nabi SAW, kecuali aku segera mengamalkannya. Karena aku khawatir kalau meninggalkan perintahnya, aku akan menyeleweng, menyimpang dari Islam. Beliau berangkatkan pasukan ini yang secara logika orang-orang yang bodoh memberangkatkan ini mengandung resiko besar. Karena nanti orang-orang yang ingin murtad akan semakin berani karena sahabat-sahabat yang senior telah keluar berperang. Ternyata justru sebaliknya yang terjadi. Keberkahan mengikuti sunnah mengalahkan semua pertimbangan logika. Apa yang terjadi sebaliknya? Apa itu? Justru orang-orang Arab yang ingin memberontak malah takut. Ketika melihat pasukan ini, apa pikiran mereka? Yang diutus saja pasukan yang sebesar ini, berarti yang ada di Madinah lebih besar lagi. Takut, tidak ada yang berani menyerang. Dan ini merupakan kemenangan. Kemenangan dengan menegakkan sunnah Rasulullah SAW dalam semua keadaan, dalam keadaan yang segawat apapun. Dan ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita perhatikan dua kisah ini. Faedah yang bisa kita ambil di antaranya, tentu ini faedah singkat karena beberapa di antara hadis ini telah kita sering lewati. Ini juga satu faedah yang ingin saya isyaratkan dalam kajian ini, yaitu orang-orang yang beriman tidak akan bisa dikalahkan atau dikuasai oleh tabiat mereka ketika mereka menegakkan kebenaran. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal paling lembut dan kalem. Salat saja tidak kuat lama-lama langsung menangis. Sangat lembut hatinya. Kalau kita pertimbangkan dalam kondisi seperti ini, mestinya dia akan mengalah. Orang yang tidak mau bayar zakat sudah dibiarkan saja, iya kan? Apalagi juga ini pertimbangannya Umar bin Khattab awalnya, radhiyallahu ta'ala anhi sahabat ajma'in. Ternyata dalam kondisi seperti ini Abu Bakar As-Siddiq ketika kebenaran menuntut bersikap tegas, beliau bisa lebih tegas dibandingkan Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan kekuatannya. Tapi ini perkara iman. Iman yang kuat menjadikan orang itu kuat, menjadikan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengalahkan tabiat asalnya. Nah, sama dengan kejadian sebaliknya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Orang yang sekeras Umar bin Khattab, syaitan saja akan memilih jalan lain ketika berpasangan dengan beliau. Istri-istri Nabi SAW ketika mendengar suaranya Umar semua lari, langsung masuk rumah. Ya, orang yang seperti ini ketika menjadi khalifah, kita bayangkan akan bersikap seperti apa. Ternyata dia menjadi orang yang sangat lembut, orang yang sangat perhatian terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, pemimpin yang benar-benar adil, radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabati ajma'in. Tabiatnya dirubah
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat. Nah, inilah gambaran orang yang meningkatkan imannya, maka iman itu akan membimbingnya dalam kebaikan di semua keadaan. Tabiatnya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang mendukung imannya. Makanya iman yang kuat itu akan menggerakkan anggota badan manusia untuk selalu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung kekuatan imannya. Nah, yang terjadi kemudian, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena sungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Demi Allah, kalau mereka tidak mau menunaikan iqal, yakni tali pengikat unta. Ini makna yang terkuat berdasarkan pendapat jumhur ulama. Ya, ada makna lain yang disebutkan, tapi itu makna yang ada kelemahan padanya. Yang benar iqal di sini adalah tali untuk mengikat unta untuk menunjukkan mubalaghah, ya, menunjukkan nilai hal ini karena mereka menolak penunaian zakat. Yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, kalau mereka tidak mau menunaikannya, sekarang aku akan perangi karena mereka menolak hal tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, demi Allah, ya, tidaklah aku menganggap kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang, dan kemudian aku ketahui itulah yang benar. Nah, ini merupakan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada orang-orang yang menolak zakat, tentu maksudnya menolak di sini dia mengingkari pensyariatannya, bukan karena dia tidak tahu tentang hukumnya. Dia mengingkari pensyariatannya, terbukti mereka dulu pernah membayarnya di zaman Rasulullah SAW, kemudian mereka anggap setelah meninggalnya Rasulullah SAW tidak wajib lagi. Nah, ini yang orang-orang yang diperangi ketika melakukan hal tersebut. Nah, makanya juga di sini terjadi perbedaan pendapat. Apakah mereka diperangi di sini karena dihukumi kafir, karena mereka menolak kewajiban zakat? Ya, kalau mereka menolak, mengingkari kewajibannya, tentu hukumnya kufur. Tapi tidak semua orang yang tidak menunaikan zakat kemudian dihukumi dengan hukum yang sama, karena tidak semua orang sampai kepadanya pemahaman tentang wajibnya zakat bagi dirinya, misalnya karena kejahilan atau karena ketidaktahuannya. Sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, setelah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dalam rukun Islam yang 5, para ulama sepakat meninggalkan rukun Islam yang pertama, yaitu apa? 2 kalimat syahadat. Maka ini kafir hukumnya. Orang yang belum mengucapkannya tidak masuk Islam, iya kan? Disepakati melangkah kepada yang kedua, yaitu salat. Diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun banyak di antara para ulama dan juga mayoritas dari sahabat mengatakan kufur orang yang meninggalkan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ingat, meninggalkannya bukan karena menolak atau mengingkari, meninggalkannya karena malas atau sebab yang lain, bukan karena mengingkarinya. Banyak para ulama mengatakannya kufur, tapi bukan merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Setelah 2 ini, baqiyatul mabani, 3 rukun yang berikutnya. 3 rukun yang berikutnya, ya, diterangkan oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkannya tentu bukan karena menolaknya, maka dia tidak dihukumi kufur. Tidak dihukumi kufur. Jadi makanya perang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di sini terhadap orang-orang yang mengingkari zakat atau menolak zakat adalah bagi orang-orang yang
mengingkari pensyariatannya setelah mereka dulu meyakini kewajibannya. Dan ini tidak menjadi dalil yang kita jadikan sama untuk semua orang yang menolak zakat, berarti kita perangi dia. Misalnya ada tetangga kita yang tidak bayar zakat, zakat fitri dikeluarkan untuk kita bom rumahnya misalnya, masya Allah, ini tidak disyariatkan, ya. Tidak demikian keadaannya, karena ini pun yang melakukannya adalah imam, pemimpin kaum muslimin. Yang kita lakukan adalah datang menasihati dia, menegur dia tentang kewajiban untuk membayar zakat yang diwajibkan dalam Islam. Nah, baik, berikutnya Imam Muslim membawakan sanad yang kedua. Qala Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wa Ahmad ibn Isa. Qala Ahmad haddatsana wa qala al-akharani akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala haddatsani Sa'id ibn Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Ya, hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Di sini ada rawinya, yang pertama Abu Thahir Ahmad ibnu Amr ibnu Syarh al-Misri dari Mesir. Harmalah ibnu Yahya, gurunya yang kedua, At-Tujibi al-Misri juga. Ini adalah salah satu murid Imam Syafi'i, sahib Syafi'i. Ahmad ibnu Isa al-Misri. Ini rawi yang kedua ini, Harmalah dan Ahmad ibnu Isa. Tingkatan derajatnya saduq, ya, hasan derajat hadisnya. Tidak sampai kecermatannya sempurna. Nah, Ahmad ibn Isa mengatakan hadatsana, sedangkan dua rawi lainnya mengatakan akhbarana. Jadi ketelitian Imam Muslim yang sudah kita bahas di mukaddimah bahwa beliau sangat teliti dalam menyampaikan lafaz sampai pun dalam teks riwayat. Bagaimana rawi tersebut menyampaikannya, membedakan antara hadatsana sama akhbarana. Akhbarana Ibnu Wahab, Imam Abdullah Ibnu Wahab Al-Yusri, imam besar yang sangat kuat dan terpercaya, thiqatun hafidh, ahli ibadah, yang terkenal dengan keimamannya, sampai-sampai dipuji oleh para ulama. Kemarin kita baca di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, waktu beliau datang ke Mekah, di majelisnya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Bayangkan, ketika Imam Sufyan ibnu Uyainah ditanya oleh orang-orang Mekah tentang satu masalah, maka beliau mengatakan apa? Hadza imam ahli Misr, hadza imam ahli Misri yuftikum fi hadza. Inilah imam ahli Mesir, yaitu Imam Abdullah ibn Wahab al-Misri. Beliaulah yang akan memberikan fatwa kepada kalian tentang masalah ini. Nah, Imam Abdullah ibn Wahab al-Misri disebut-sebut, ya, beliau ini punya banyak tulisan. Ketika beliau meninggal dunia, itu disebut-sebut dalam biografinya, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Ta'dzibut Ta'dzib. Ketika beliau meninggal dunia, itu dibacakan bukunya tentang dahsyatnya hari kiamat, Ahwalu Yaumil Qiyamah. Bukunya yang dibacakan karena murid-muridnya ingin meriwayatkan hadis darinya, buku tersebut darinya. Ternyata ketika dia mendengarkan kedahsyatan hari kiamat, langsung dia pingsan, langsung dia terdiam, menangis terdiam, dan tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah itu dia sakit, berapa hari kemudian dia meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala
merahmatinya. Kata murid-muridnya, kami memandang dia meninggal dunia karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau adalah orang yang ahli ibadah dan sangat tekun dalam melaksanakan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Imam Abdullah ibn Wahab al-Misri yang sangat terkenal. Dia meriwayatkan dari Yunus ibnu Yazid al-Aili. Ini juga rawi yang asalnya riwayatnya terpercaya, akan tetapi khusus dari Imam Az-Zuhri ada sedikit kesalahan dalam riwayatnya. Dan dalam hadis ini dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Sudah kita bahas, Imam Muslim ketika membawakan sanad yang seperti ini, beliau bukan membawakannya dalam bentuk sanad yang utama. Sanad yang utama sudah lewat. Adapun riwayat ini, maka kalau ada kelemahannya akan didukung dengan riwayat yang pertama. Nanti juga ada riwayat sanad yang ketiga yang tentu akan mendukung kelemahan jika ada kelemahan dalam riwayat tersebut. Makanya Imam Muslim di sini memilih riwayat dari rawi-rawi tersebut yang benar-benar tidak ada kesalahan padanya. Beliau mengeluarkan hadis mereka ala sabil intiqa dengan menyaring, memisahkan riwayat-riwayat yang bermasalah dari yang tidak bermasalah. Dari Ibnu Syihab artinya Az-Zuhri, ya. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau dikenal dengan Ibnu Syihab, kadang disebut dengan Az-Zuhri. Qala haddatsani Sa'id ibnu Musayyab, atau juga disebut Ibnu Musayyib, cuma yang paling banyak Ibnu Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab, tabi'in senior yang terkenal. Bapaknya Al-Musayyab ibnu Hazm adalah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini tabi'in yang disebut-sebut paling utama, paling berilmu dibandingkan tabi'in yang lain siapapun dalam masalah ilmu. Beliau adalah Sa'id bin Musayyab yang merupakan pimpinan dari apa yang saya sebutkan tadi, fuqahaul Madinah as-sab'ah, ahli fikih atau ulama Madinah yang 7. Yang paling utama di antara mereka adalah Imam Sa'id bin Musayyab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti telah terjaga dariku harta dan jiwanya kecuali dengan hak kalimat ini, dan perhitungannya adalah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riwayat yang kurang lebih sama dengan riwayat berikutnya. Baik, kita akan membaca riwayat selanjutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau Pak Lutaya silakan. Ada pertanyaan? Atau ada jawaban? Ya. Sampai yang ditanyakan pun juga tidak ditahu lagi, kata beliau. Imam Abu Hurairah. Maksudnya imam salat. Lalu diangkat Abu Bakar As-Siddiq. Ini hizbi ini ada yang mengikut seperti itu, dan beberapa juga ini rata-rata seperti itu. Jadi mereka itu mengangkat
Iya, sebagai pengganti Nabi. Bagaimana dengan ini? Ya seperti jamaah itu Hizbut Tahrir juga, ini PKS itu begitu. Iya. Katakan kepada mereka, Anda mengangkat pemimpin yang kalian anggap sebagai pemimpin kaum muslimin, ya kan? Itu karena pertimbangan agama atau pertimbangan urusan dunia? Kira-kira jawabannya apa? Agama kan? Sudah, kalau agama, maka semua yang namanya agama itu harus ada dalilnya. Kalau antum angkat cuma sekedar untuk urusan dunia, tidak apa-apa, antum angkat silakan. Tapi kalau untuk pertimbangan agama, mewajibkan orang lain untuk menjadikannya sebagai imam, ini harus ada dalilnya. Sementara dalil yang kita ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang namanya khalifah atau pemimpin itu dia punya syarat-syarat. Dia punya wilayah, dia punya kekuasaan, bisa mengamankan masyarakatnya. Bahkan yang disebutkan dalam dalil yang sahih riwayat Bukhari Muslim, idza bui'a lil khalifataini faqtulu akhirahuma. Kalau dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang paling terakhir di antaranya. Siapa yang kita akan bunuh di antara mereka ini? Banyak yang harus dibunuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim pernah menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Hadis yang terkenal dari siapa? Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Hudzaifah pernah menanyakan Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan muncul di akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Dai-dai yang menyeru mengajak manusia atau berdiri di pintu-pintu neraka jahanam, barang siapa yang menjawab seruannya maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Baik. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan kalau aku menjumpai dai-dai seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Kamu berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yaitu jamaah keseluruhan. Terus Hudzaifah bertanya lagi, "Illam takun lahum jama'atun wala imam." Bagaimana kalau tidak ada jamaah dan imam di kalangan mereka? Nabi SAW bersabda, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada yang mengaku sebagai kelompok yang paling benar. Tinggalkan semua. Walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Meskipun untuk itu kamu harus berpegang dengan akar pohon sendirian sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap seperti itu. Jadi perintah yang ada, kita disuruh berpegang dengan kebenaran dan tinggalkan kelompok-kelompok. Karena di zaman fitnah banyak orang yang mengaku justru mereka ini yang menyimpang, ditinggalkan. Nabi SAW waktu Hudzaifah bertanya, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam di kalangan kaum muslimin? Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengatakan tidak harus ada jamaah. Kalau tidak ada, kamu bentuk sendiri jamaah. Tidak ada. Kamu cari imam. Tidak ada. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, jangan bikin perkara yang beda. Berpegang dengan sunnah sendirian. Ketika itulah kamu akan menjadi jamaah. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, ya kan? Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Jadi jangan membentuk sesuatu yang bid'ah karena ingin melaksanakan perintah. Karena Islam tidak mengenal tujuan menghalalkan segala cara. Karena tujuan kita bentuk apa saja itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tujuan yang benar, caranya pun sesuai dengan syar'i. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ada, maka tinggalkan semua kelompok yang ada, berpegang teguh dengan sendirian. Kemudian, seperti di negara kita Indonesia, alhamdulillah dengan segala kekurangan dari pemimpin kita yang ada, dia adalah orang muslim, penegakan syiar-syiar Islam dalam artian sholat berjamaah, kemudian sholat Id, pelaksanaan haji diurus oleh pemerintah kita. Kemudian dalam masalah keamanan bisa beribadah, pemerintah juga kita tidak menghalangi kita secara umum. Maka ini merupakan pemerintah yang syar'i. Membaiat seorang pemimpin di dalam negara seperti ini, maka inilah yang dikatakan sebagai pemberontak yang harusnya dibunuh.
Karena mereka mengangkat pemimpin di dalam negara yang sudah ada pemimpinnya. Beda kalau misalnya mereka yang mengatakan kita harus memilih pemimpin ini, mungkin dia pergi ke tengah laut, dia cari pulau sendiri, baru dia bikin negara di situ, menanam padi di situ, di pulau tersebut. Kita katakan mungkin masih ada mirip-miripnya. Ini pun baru mirip. Atau kalau mungkin sudah ketemu pulau, dia bikin negara di bawah tanah. Bikin negara di bawah tanah supaya dia punya pemerintahan tersendiri. Karena pemerintah Indonesia adalah pemerintahan di atas tanah yang kelihatan, ya, keamanannya juga kelihatan. Adapun mereka tidak memenuhi syarat-syarat sama sekali dari kriteria seseorang yang dikatakan punya apa ini bisa menjadikannya sebagai pemimpin dari umat Islam yang bernaung di bawahnya. Makanya seperti ini adalah cara-cara yang bid'ah yang mereka adakan sama sekali tidak sesuai dengan syariat dan pantas untuk dikatakan sebagai dalam hadis tadi, maka bunuhlah yang terakhir di antara mereka. Nah, para kawan itu. Bagaimana kita bersikap pada pemimpin itu yang jelas-jelas dia berlaku syirik. Misalkan seorang bupati dia percaya paranormal atau begitu. Tentunya stafnya ini kita memerintah, tapi perintahnya ini bukan berhubungan dengan kesyirikan. Tapi ditahu bahwa pimpinan ini dia pelaku syirik. Apakah sebagai seorang staf itu ikuti perintahnya atau? Pertama, antum buktikan dulu. Yakin dia berbuat syirik, maksudnya dengan mata kepala kamu lihat? Ya, jelas, jelas. Jelasnya bagaimana? Dijelaskan orang mungkin. Kayak bahasanya itu satu jelas dia syirik. Ada bahasanya karena dia samakan sesuatu dengan Tuhan. Kalau begitu antum nasihati dia. Antum nasihati dia. Yang jelas stafnya tidak boleh mengikuti dia dalam perintah-perintah yang berhubungan dengan keburukan. Tapi kalau perintah dalam kebaikan, masalahnya yang dimaksud dengan pemimpin yang wajib kita taati, ya, adalah pemimpin yang tertinggi. Bukan pemimpin bagian-bagian. Kalau bagian-bagian mungkin ada orang yang non-muslim, tapi yang paling menjadi kibrahnya adalah pemimpin yang tertinggi dan kemudian menegakkan syiar-syiar Islam secara umum di negeri kita. Itu yang menjadi patokan dan ukurannya. Tentu yang seperti ini kita harus nasihati karena ini jelas kesyirikan merupakan pelanggaran yang sangat besar terhadap Islam. Kita nasihati dengan cara yang baik. Adapun masalah stafnya, dia tidak boleh mengikuti perintah-perintah yang buruk yang berhubungan dengan mendukung acara kesyirikan tadi. Tapi yang dia lakukan adalah hanya mentaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian yang paling penting. Jadi ungkapan dari para ulama itu tentang tabi'in yang paling utama jelas karena ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang disebut sebagai Uwais. Dikatakan oleh para ulama dia kebaikannya tentu dalam keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, zuhudnya, ketaatannya, ketakwaannya. Adapun Sa'id bin Musayyib adalah dalam masalah ilmunya, dalam masalah pemahamannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah tabi'in yang terkenal dengan kuatan hafalannya, banyaknya hadis yang diriwayatkannya, apalagi dia tinggal di Madinah sehingga banyak mengambil dari sahabat-sahabat yang senior. Nah, para kawan. Itu pertama riwayatnya ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak sahih derajatnya. Kemudian siapa yang mengatakan terorganisir itu harus bertentangan dengan Islam? Lakukan pengaturan, tidak ada yang melarang. Orang salat berjamaah saja, ada imamnya, ada yang mengatur. Kita melakukan safar saja, ada imamnya. Tetapi bukan dijadikan sebagai imam yang dibaiat, ditaati, yang kemudian melakukan perkara-perkara yang dikatakan tadi inilah yang wajib untuk diikuti dan seterusnya. Ini kan menambah dari kadar yang dimaksudkan dalam riwayat tadi. Seandainya kita anggap riwayat tersebut sahih. Kemudian pernyataan bahwasanya keburukan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Mengalahkan dalam hal apa?
menghalalkan dalam hal keutamaannya. Bagaimana mungkin keburukan? Biar diatur bagaimanapun, buruk ya tetap buruk, tidak akan bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya karena teratur. Tidak bisa. Ya bagaimanapun diatur direkayasa melakukan keburukan tetap dapat dosa dan akan dapatkan musibah di dunia, disegerakan atau di akhirat nanti. Jadi tidak ada yang melarang orang itu mengatur atau melakukan organisir yang baik selama tidak bertentangan dengan Islam. Ya, selama tidak bertentangan dengan Islam tidak ada yang melarangnya. Cuman kalau kemudian dengan organisir ini ditambah dengan hal-hal yang bid'ah tadi, seperti adanya baiat, pemimpin-pemimpin yang harus ditaati, inilah yang harus dirujukan semua kaum muslimin, ini yang menjadi masalah dari pemahaman tersebut. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.